Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai peristiwa dan perkembangan terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update informasi bahwa pada akhir pekan lalu, berita mengejutkan datang dari Perancis mengenai penangkapan Pavel Durov, pendiri dan CEO dari Telegram, teman-teman. Jadi penangkapan ini menyebabkan lonjakan besar dalam berita dan memicu reaksi negatif di pasar cryptocurrency, khususnya terhadap nilai dari Toncoin, teman-teman. Jadi nilai Toncoin itu merosot lebih dari 20% dalam waktu singkat. Dalam video ini kita akan membahas latar belakang penangkapan Durov, kemudian bagaimana hal ini berdampak pada Toncoin dan ekosistem Ton, serta implikasi lebih luas bagi komunitas cryptocurrency dan kebebasan berbicara, teman-teman. Jadi kalau kita melihat Toncoin, teman-teman, Toncoin ini adalah sebuah cryptocurrency yang dikembangkan sebagai bagian dari proyek The Open Network yang awalnya diinisiasi oleh Telegram, teman-teman. Jadi proyek ini dirancang untuk menciptakan platform blockchain yang efisien dan terdesentralisasi yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi termasuk pembayaran, penyimpanan data, dan banyak lagi. Namun pada tahun 2020, Telegram memutuskan untuk menghentikan pengembangan Ton setelah kalah dalam pertempuran hukum melawan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau hubungan antara Durov ini sudah tidak ada, teman-teman, sejak tahun 2020 dengan proyek yang bernama Ton karena kalah di pengadilan Amerika Serikat melawan SEC. Namun meskipun Telegram telah menarik diri dari proyek tersebut, komunitas Ton tetap aktif dan terus mengembangkan teknologi serta aplikasi yang berkaitan dengan blockchain, teman-teman. Toncoin kemudian menjadi cryptocurrency resmi untuk platform ini digunakan dalam berbagai transaksi dan untuk mendukung jaringan, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini penangkapan Pavel Durov yang terjadi pada Sabtu malam setelah jet pribadinya mendarat di bandara Bourget di dekat Paris, Prancis, teman-teman. Menurut laporan dari Reuters, Durov ini menjadi target surat perintah penangkapan di Prancis dalam konteks penyelidikan yang berfokus pada kurangnya moderator di Telegram, teman-teman. Jadi pihak berwenang mengklaim bahwa situasi ini memungkinkan pengguna platform untuk aktivitas kriminal yang menarik perhatian mereka. Meskipun Durov belum didakwa secara resmi, penangkapannya menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan pengguna Telegram dan komunitas cryptocurrency. Jadi berita ini cepat menyebar di media sosial, memicu berbagai spekulasi dan reaksi emosional dari para penggemar dan para investor Toncoin, teman-teman. Kalau kita lihat di sini banyak sekali tagar Free Durov, teman-teman. Bahkan Elon Musk juga menyuarakan tentang pembelaan terhadap Durov ini, teman-teman. Jadi setelah penangkapan Durov diumumkan, teman-teman, itu Toncoin mengalami penurunan yang signifikan dalam nilai pasar. Dalam waktu 2 jam harga token anjlok dari $6,8 menjadi 5,52, walaupun seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya Toncoin ini sudah tidak memiliki hubungan dengan Durov, teman-teman, sejak tahun 2020. Namun dengan adanya informasi ini, kita akan lihat apa dampaknya terhadap harga secara real time pada hari ini, teman-teman. Jadi kita pada hari ini kita rubah dulu, teman-teman, supaya enak melihat angkanya. Kita rubah jadi US dollar. Jadi harga Ton untuk 24 jam terakhir ini koreksi, teman-teman, sebesar 1,09%. Jadi kelihatannya sudah mulai mengalami kenaikan, tapi nanti akan kita lihat secara indikator. Namun untuk hari ini Ton ini diperdagangkan di angka 5,74
US dollar per 1 ton teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasarnya mencapai 14,57 miliar US dollar, berada di peringkat 9. Kemudian untuk volume 24 jamnya, dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi jual beli ton ini di angka 1,5 miliar US dollar teman-teman. Supply totalnya ada di angka 5 miliar ton, kemudian supply beredar ada di angka 2,53 miliar ton. Kemudian coba kita cek teman-teman secara teknikal, secara harga tertinggi, harga ATH. Jadi kalau kita lihat untuk harga tertinggi sepanjang masa itu terjadi 2 bulan yang lalu teman-teman. Pada tanggal 15 Juni 2024 itu ton pernah menembus angka 8,24 US dollar per 1 token ton teman-teman. Jadi kalau misalkan kita membeli pada hari ini itu sedang diskon sebesar 30% teman-teman. Kemudian kita akan cek apakah pada hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian. Namun kalau sebelumnya kita lihat dulu teman-teman, ini ada di mana saja. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, tahun ini sudah ada di market-market besar teman-teman. Jadi sudah ada di Binance, kemudian OKX, Bybit, Get.io, dan lain-lain. Oke, kita lanjut, kita akan lihat apakah pada hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian ton. Sementara di sisi lain ada berita negatif tentang penangkapan Pavel Durov teman-teman. Kita akan memakai Golden Cross, MA50 dan MA200 teman-teman. Ya terkadang peristiwa negatif bagi trader itu bisa menjadi peluang untuk menyerok teman-teman. Itu terkadang seperti itu, tapi kita akan lihat, kita akan main di time frame besar teman-teman. Karena seperti kita tahu tadi bahwa ton itu sebenarnya sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan Telegram sejak tahun 2020. Oke teman-teman, kalau kita lihat Telegram secara time frame hari itu sebenarnya tidak ada masalah penangkapan Durov teman-teman. Apalagi developernya sudah terpisah dengan Telegram sejak tahun 2020. Kemudian kita lihat di sini pada tanggal 19 Desember 2023 itu terjadi Golden Cross pada ton koin. Sehingga bagi yang membeli pada saat itu sampai hari ini walaupun ada kasus yang menggemparkan dunia itu masih tetap floating profit teman-teman. Namun apakah hari ini layak masuk? Coba kita cek di time frame bawahnya di H4 teman-teman. Oke teman-teman, ini sebenarnya kemarin terjadi dead cross, tapi terjadi golden cross lagi teman-teman. Nah ini sebenarnya kalau pada saat seperti ini layak masuk teman-teman. Cuma kalau kita lihat di sini arah-arahnya sepertinya mau terjadi dead cross lagi. Jadi menurut saya lebih baik hati-hati teman-teman. Kalau kita tunggu saja beberapa saat ke depan apakah ada perubahan arah. Kalau misalkan ini pergerakannya cenderung tidak terjadi dead cross, itu menurut saya adalah saat yang tepat untuk masuk. Tapi kalau untuk saat ini saya belum menyarankan teman-teman. Karena ini arah-arahnya akan terjadi dead cross lagi di H4. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.